wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Apriliana Devi, NIM T 2018-4066. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini untuk menganalisis, memberikan komentar, dan memberikan ulasan tentang pengukuran dan penilaian hasil belajar. Jadi pengukuran di sini yang dimaksud pengukuran itu apa sih? Nah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran dulu ya. Pengukuran itu dimaksudkan adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan afektif. Kalian pasti tahu kan, kemampuan afektif itu apa sih? Kalian kan pasti udah denger, udah beberapa kali denger, pasti udah denger tentang kemampuan afektif. Jadi kemampuan afektif itu tentang watak seseorang, tentang siswanya itu, atau perilaku. Jadi seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian psikomotorik. Nah, kalian pasti udah tahu lah psikomotorik itu tentang apa. Jadi tentang psikomotorik itu keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dan non-tes ini maksudnya adalah teknik tes. Tes pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada tester untuk mendapatkan respon dengan petunjuk itu. Nah, atas dasar respon tersebut dapat ditentukan tinggi rendahnya akor dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat kuantitatif. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah suatu peran penting untuk yaitu kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik itu dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis atau observasi. Terus kemudian melakukan wawancara atau interview dan menyebar angket, memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Dan dalam proses pembelajaran itu, guru itu harus melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses pembelajaran, kemudian hasil belajar siswa. Kemudian penilaian. Penilaian itu apa? Penilaian secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Nah, penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data, karakteristik peserta didik dengan aturan-aturan tertentu. Nah, penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Nah, penilaian dalam program pembelajaran dapat diartikan
sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Penilaian dalam program pembelajaran itu merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan keberhasilannya. Proses pembelajaran penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pelajaran. Dan kemudian evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat perlu untuk membuat alternatif keputusan. Menurut istilah, evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek. Nah, objek di sini, yang dimaksud objek di sini adalah seorang murid. Jadi untuk menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, dari ketiga pengertian di atas ya, seperti pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu dapat disimpulkan bahwa antar ketiganya itu saling berhubungan, saling keterkaitan, di mana ketika dilakukan pengukuran maka akan ditemukan penilaian. Nah, maka akan terbentuklah sebuah evaluasi. Jadi untuk melakukan evaluasi dalam suatu pembelajaran itu tim evaluator atau seorang guru itu terlebih dahulu melakukan pengukuran dan penilaian terhadap peserta didiknya, baik dengan instrumen tes dan maupun non-tes, seperti yang saya jelaskan tadi, pengukuran tes dan pengukuran non-tes. Lalu dianalisa, maka dapat disimpulkan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi dalam hasil belajar siswa, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.